Ya, halo Sobat Tani, kembali di Rumah Agrotani. Nah, saat ini dalam video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi, meskipun beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas melon hidroponik. Nah, saat ini kita akan membahas melon hidroponik dengan sistem vertigasi, drip irigasi atau irigasi tetes. Nah, kita akan mulai dari instalasinya bagaimana. Nah, ini adalah instalasi yang paling sederhana yang bisa kita buat, dan teman-teman nanti juga bisa praktek ya bagaimana membuat instalasinya. Ya, instalasi vertigasi ini fungsinya adalah mempermudah teman-teman dalam penyiraman melon hidroponik kita ya. Jadi secara umum nanti vertigasi ini dia akan menyiram sendiri secara otomatis. Setiap harinya bisa kita atur 4 kali 5 kali, dan airnya air nutrisinya yang kita siramkan juga bisa kita hitung, misalnya berapa mili yang kita perlukan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan cek alat-alat apa saja yang diperlukan untuk instalasi vertigasi ini. Nah, apa saja yang kita perlukan dalam vertigasi melon hidroponik ini? Yang pertama adalah greenhouse, kemudian tower, kemudian ada pompa air, ada filter, kemudian ada timer, ada pengatur tekanan, kemudian pipa PE 16 mili sebagai pipa utama, kemudian pipa 5 mili, kemudian stick drip dan PCJ. Nah, itu ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Greenhouse fungsinya untuk melindungi tanaman dari lingkungan luar, jadi semacam rumah untuk tanaman, sehingga tanaman merasa nyaman di dalam, kemudian bebas dari air hujan, bebas dari hama dan penyakit, sehingga nanti kualitas melon ataupun tanaman yang di dalam greenhouse ini akan terjamin. Di greenhouse juga yang perlu juga bagaimana mengatur tingginya, supaya karena kita berada di iklim tropis di Indonesia, jadi kita perlu minimal tinggi 4 meter sehingga nanti suhu greenhouse tidak terlampau panas. Ya, komponen yang pertama yang harus kita punyai adalah tandon. Ini untuk meletakkan atau diisi dengan nutrisi yang akan kita siramkan ke tanaman. Kemudian ada filter. Ya, filter ini untuk menyaring nutrisi dari tandon supaya tidak menyumbat nanti di selang-selang pada tanaman, selang-selang yang menuju tanaman. Kemudian kita punya pompa air. Nah, pompa air ini sebenarnya yang bagus adalah pompa sentrifugal. Kemudian dia yang tidak memakai logam, sehingga nanti nutrisi tidak akan berpengaruh pada nutrisi pompanya. Kemudian timer, ya ini timer gunanya untuk mengatur kapan pompa ini hidup dan kapan harus mati. Nah, kemudian kita lihat ini adalah pressure gauge atau alat pengukur tekanan. Jadi kita bisa lihat nanti berapa tekanan yang dihasilkan oleh pompa, sehingga nanti akan tepat pada berapa yang dibutuhkan nanti untuk menetes di sana tekanannya. Nah, ini satuannya bar atau PSI. Kemudian setelah pressure gauge ini kita ini air release valve, jadi dia untuk membuang udara yang masuk ke dalam pipa. Lalu ini adalah pressure regulator valve atau PRV, dia 3/4 pada selang 3/4 ya, 45 PSI. Jadi nanti dia menjadi regulator penyeimbang tekanan yang nanti
keluar dari tetesan sana. Jadi supaya dia keluarnya itu 45 PSI atau 2 bar ya. Nah, ini satu rangkaian saya rangkai pada pipa 3/4 ya. Nanti sobat tani bisa disesuaikan ya, pipanya ini bisa 1 in atau bahkan lebih, sesuai dengan besar greenhouse atau greenhouse-nya sobat tani semuanya. Nah, kita masuk ke sini ya. Ini greenhouse kami. Tadi kami jelaskan bahwa tingginya 4 meter supaya suhu tidak terlalu panas di dalam. Kemudian kita pakai UV, plastik UV. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian ini ada insect net ya di temboknya ya. Temboknya insect net. Nah, mesnya bisa kita atur, bisa 50 mes supaya kalau lebih banyak mesnya dia, atau 70 mes dia lebih kecil. Sekarang kita masuk ke instalasi yang di dalam. Jadi dari pipa 3/4 tadi kita masukkan. Di sini ada male valve. Jadi dia untuk menyambung ke selang PE nya. Nah, ini selang PE untuk vertigasi utama, ini besarnya 16 mili. Nah, lanjut. Baru nanti kita ke tanamannya. Di ini ada selang PE 15 mili yang ini. Kemudian ini big flow stick drip. Yang ini gunanya untuk mengatur tetesan supaya lurus. Nah, kemudian ini PCJ. PCJ ini 2L, jadi dia pada tekanan 2 bar dia akan mengalirkan air 2 liter. Nah, PCJ atau compensate dripper ini dia bekerja pada tekanan 2 bar atau 45 PSI. Nah, pada tekanan itu dia mengalirkan air 2 liter per jam. Jadi berapa siramannya nanti kita bisa bagi ya. Misalnya kita mau siraman 250 mili, jadi berarti sekitar 7,5 menit harus kita hidupkan pompanya. Nah, kenapa kita pasang PCJ nanti supaya merata di setiap titiknya, baik itu di sini, kemudian sampai di pojok sana, itu rata. Jadi tidak ada nanti tanaman yang kekurangan nutrisi atau kekurangan air. Ya, kita pakai jarak antar tanaman ini sebenarnya minimalnya 45 cm ini sudah bisa. Nah, 45 cm, tapi ini saya pakai karena terbiasa di lahan, saya pakai 60 cm. Sebenarnya 45 cm sudah bisa. Kemudian jarak antar baris. Nah, di sini kita pakai 1,4 meter. Jadi antara baris ini kita pakai 1,4 meter. Di pinggirnya supaya lebih efektif boleh 80 cm atau 70 cm di pinggir sini dengan sana. Ya, ini adalah media tanam yang kita gunakan untuk melon vertigasi kita, yaitu campuran arang sekam dan kokopit. Nah, berapa perbandingannya arang sekam dan kokopit? Arang sekam itu dengan kokopit berbanding 1:1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam polybag. Nah, ini polybagnya. Ukuran minimal untuk polybag yang digunakan adalah 35 x 35. Nah, seperti ini. 35 x 35. Kemudian kita isi setinggi ini.
Jadi kita masih ada sisa sekitar mungkin 5 cm. Nah, kita isi sepenuh ini. Nah, sebelum diisi arang sekam kemudian kokopit kita campur jadi satu. Yang tadi perbandingannya 1:1, misalnya 1 ember arang sekam ditambah dengan 1 ember kokopit, kemudian kita campur dan kita masukkan ke dalam polybag ini. Nah, ini kalau sudah di sini kemudian sudah dicuci, misalnya ini kemarin kita cuci, kita siram pakai air sampai keluar dari lubang-lubangnya ini. Nih, airnya sudah bening. Nah, kalau belum bening dia belum bersih. Jadi taninya masih ada. Kalau taninya masih ada, dia akan nanti berakibat lumayan buruk pada tanaman. Artinya bisa meracuni tanaman kita, bisa mati tanaman kita. Nah, kemudian nutrisi yang kita berikan adalah, pada sehari sebelum kita tanami, polybag kita basahi dengan air, ya, dengan air kita basahi. Lalu setelah kita tanam itu polybag kita berikan nutrisi 1 liter per polybag. Ini dengan EC sekitar 1 atau ppm 500. Nah, setelah 1 hari tadi kita berikan nutrisi full, baru hari kedua nanti kita mulai memberikannya mulai dari 750 ml sampai hari ke-17 itu mencapai 1,25 liter per polybagnya, berangsur ya. Mulai dari pertama itu 750, kemudian 1 liter dan 1,25 liter per harinya. Kemudian kita bagi ya, pemberiannya itu sekali siram itu 250 ml. Jadi kalau kita memberikannya itu 1 liter berarti pagi jam 7, kemudian siang jam 10, kemudian sore jam 2, kemudian sore lagi jam 4, itu 1 liter. Masing-masing 250 ml. Baru kalau kita sudah 1,25 liter itu malam dikasih sekali. Jadi 1 liter 250 ml. Nah, itu gunanya kita menggunakan timer untuk memudahkan penyiraman. Jadi tinggal kita set saja waktunya, kapan itu disiram, kapan itu berhenti. Nanti mesin air akan bekerja sendiri. Nah, pertanyaannya dari tadi 0 sampai 17 hari itu nutrisinya tadi sudah kita pakai yang mana, kemudian berapa ppm atau EC yang kita pakai. Nah, EC maksimal itu 2 atau 2,1. Jadi kalau kita kalkulasikan dengan ppm itu 1000 ppm. Jadi boleh 1100 atau 1000 lebih, tapi tidak boleh mencapai 1200. Jadi 1000 lah rata-rata ppm yang kita pakai sampai dari 0 tadi sampai 17 hari setelah tanam. Baru nanti kita akan berubah ke nutrisi selanjutnya pada fase berikutnya dengan nutrisi yang lain. Nah, selain pemberian nutrisi tadi, kita juga sudah mulai memberikan ajir berupa tali sebagai rambatan untuk melon. Nah, seperti ini.
Jadi kita silangkan ya agak menjauh supaya dua cabang ini tidak bergandengan. Kemudian cabang tunas-tunas air di ruas 1 sampai dengan 8 kita buang. Baru nanti kita pelihara ruas 9 sampai 12 untuk buah. Ya, pada usia segini tanaman sulurnya sudah panjang, jadi harus kita lilitkan di tali yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini harus dilakukan tiap hari ya. Kalaupun enggak tiap hari, bisa 2 hari sekali, karena kalau telat dia akan cepat sekali panjangnya. Melilitkannya mudah seperti ini. Nah, setelah kita lilitkan seperti ini, kita akan melakukan pruning pada tunas-tunas yang muncul pada ruas 0 sampai ruas 1 sampai dengan 8. Ini kita hitung ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini kita akan pangkas. Nah, kita juga pangkas ini. Nah, ini ya, kita pangkas tunas air yang seperti ini di ruas 1 sampai dengan 8. Nah, nanti ruas 9 sampai 12 kita akan buahkan ya. Misalnya nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti ini yang kita buang. Nah, ini sudah bunga betina pada ruas 9. Jadi pada ruas 9 ini bunga betina sudah muncul. Jadi kalau sudah mekar seperti ini, kita harus menyerbukkannya dengan mencari bunga jantan. Nah, seperti ini bunga jantannya. Nah, bunga jantan ini kemudian kita tempelkan pada bunga betina. Kita tempelkan, kita oles-oleskan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil satu bunga lagi, kita tempelkan pada bunga betina. Jadi satu bunga betina itu kita serbukan dengan menggunakan 2 bunga jantan ya, supaya kesempatan jadinya besar nih, seperti ini. Nah, oke. Ya, ini ada lagi bunga betina. Nah, ini bunga betina yang kelihatan ada tabungnya. Ini namanya bunga betina. Kemudian kita cari bunga jantan. Bunga jantan ini yang seperti ini, yang tidak ada tabungnya. Kemudian kita buka. Nah, kita ambil serbuk sarinya, kita oles-olesin. Nah, gini, kita tempelin, kita oles-olesin. Ini namanya kita menyerbukkan. Kenapa kok kita harus menyerbukkan? Karena
di greenhouse ini anginnya berkurang, kemudian ini juga tidak ada serangga, jadi tidak ada yang bantu penyerbukan, jadi harus kita bantu secara manual. Nah, kemudian satu tadi sudah kita oleskan satu, kemudian satu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Ya, halo teman-teman, melon kita sekarang sudah berumur di atas 35 hari setelah tanam, tepatnya 37 hari setelah tanam. Melon sudah besar-besar, sudah bisa kita lakukan. Yang pertama adalah seleksi buah, kemudian yang kedua adalah membuang tunas-tunas air dan bunga-bunga yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, nutrisi juga harus sudah kita ganti. Yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Dan yang kelima, tetap sanitasi. Nah, ini contohnya teman-teman semuanya. Ini ada 2 buah yang jadi. Nah, ini kita seleksi, kita ambil buah yang nih, yang bulat, yang rata, yang normal. Nah, sedangkan ini kan buahnya lebih tidak normal, jadi kita buang. Nah, seperti ini. Jadi kita sisakan buahnya satu saja, ya kan. Kemudian ke atas ranting-ranting tunas air yang masih tumbuh kita buang. Nah, ini. Kemudian ada bunga-bunga, calon bunga pun kita buang ya di atas ini, supaya memang nih kita buang. Ini kita buang supaya memang benar-benar nutrisi semuanya ke buah. Teman-teman, kembali kita di kebun melon, di melon hidroponik kita, sistem vertigasi. Saat ini melon kita sudah mendekati panen, dan bahkan ada beberapa yang sudah saya cicip dan ternyata rasanya sudah manis sekali. Nah, pada usia-usia mendekati panen ini, kalau saat ini usia melon kita ini sudah mendekati 60 hari setelah tanam atau sekitar 59. Nah, itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan aktivitasnya. Diantaranya adalah pemotongan daun-daun di sekitar buah atau daun-daun terbawah yang sudah kering. Kemudian yang lainnya adalah tetap memberikan nutrisi hidroponik, akan tetapi takarannya dikurangkan, serta perawatan lainnya terkait dengan hama dan penyakit. Daun-daun melon yang ada di kebun kita ini, di hidroponik sistem vertigasi ini, sudah mulai menguning, terutama bagian yang bawah, karena dia memang sudah mendekati masa panen. Jadi untuk mengurangi nutrisi yang terbuang karena memelihara daun-daun tersebut, maka bisa kita potong atau kita buang daun-daun yang sudah menguning di sekitar buah. Ya, jadi kita buang daun-daunnya, dan jangan lupa tetap kita
keluarkan daun-daunnya dari screenhouse. Ya, teman-teman, selain daun-daun tersebut memang sudah tua dan di bawah, ternyata memang tanaman kita terkena embun tepung. Nah, ini ada embun tepungnya. Ini salah satu jamur yang biasa ada di pertanaman melon di greenhouse. Jadi rata-rata setiap greenhouse yang memelihara melon ini penyakitnya adalah embun tepung. Nah, teman-teman sobat tani semuanya, ketika ada penyakit embun tepung ini, dari part-part sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita harus menanganinya dengan penyemprotan fungisida. Nah, fungisida di sini kemarin kita sudah coba Amistar Top, kemudian ada bahan aktif klorotalonil dan bahan aktif Mancozeb. Nah, ternyata memang embun tepung ini tidak menyebar, tidak menyebabkan daun mati atau kering, akan tetapi dia bisa ditangani. Tapi dia tetap ada ya teman-teman ya. Ya biasanya kalau tidak ditangani dengan baik ini cepat sekali mati. Karena embun tepung ini membuat daun kering. Ya, halo teman-teman, kembali di Rumah Agrotani. Saat ini kita akan melakukan panen untuk melon di screenhouse ini. Kemudian kita akan uji sampai di mana tahap kemanisannya, karena kita lihat bahwa saat ini melon kita sudah waktunya panen. Kalau di video sebelumnya itu saya bilang siap panen, tapi sekarang kita memang sudah panen karena ada beberapa melon yang sudah mulai mengering daunnya, kemudian ada buah yang sudah jatuh. Nah, ini menandakan bahwa melon sudah matang secara fisiologis dan memang sudah panen. Ya, kita lihat di sini honey globe-nya. Nah, ini normal, buahnya normal, tidak ada yang pecah dan bagus. Ini juga normal. Ya, normal kalau untuk honey globe. Nah, ini. Kemudian kita akan lihat yang Kirani, kita akan lihat ini masih honey globe. Nah, ini iya, ini jatuh, ini sudah jatuh, menandakan bahwa ini sudah siap panen, jatuh dan akan kita uji kemanisannya. Ini untuk Kirani jatuh satu. Kemudian untuk yang ya ini honey globe kecil, tapi honey globe juga jatuh satu. Kita cek ya nanti kemanisannya ya. Tapi ini agak kecil, agak nggak seberapa bagus, tapi akan tetap kita cek.